Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, volatilitas di market cryptocurrency terus berlanjut dan pada akhirnya kita telah melihat Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat tadi malam. Tetapi kita justru melihat market cryptocurrency mengalami semacam sell-off. Apa yang kira-kira menyebabkan hal tersebut terjadi, diikuti apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Kita bakalan coba bahas di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri per hari ini, itu kembali mengalami koreksi ya. Rata-rata mengalami penurunan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Satu-satunya yang hijau sekaligus menjadi top performer hari ini adalah Tron dengan kenaikan 2,68% ke 0,23 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, tentunya banyak sekali orang yang memberikan semacam perspektif ya, pendapat, opini mengenai kenapa justru kita melihat sell-off terjadi setelah Donald Trump diresmikan atau dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Jawaban yang paling sederhana mungkin orang akan menyatakan bahwa ya sudah biasa kok, ini kan merupakan tipikal buy the rumor, sell the news. Itu kan bukan hal baru gitu kan, dimana ketika kita expect sebuah event yang sangat besar, misalnya contohnya spot Bitcoin ETF gitu ya, atau ya pelantikan Trump. Ya menjelang terjadinya event tersebut, biasanya kita akan mengalami kenaikan atas dasar ekspektasi orang-orang bahwa akan ada katalis positif yang bakalan segera terjadi. Tetapi ketika event tersebut benar-benar terlaksana, justru biasanya kita mendapatkan semacam koreksi. Nah, itulah yang biasa kita sebut sebagai buy the rumor, sell the news. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi salah satu alasan kenapa kita kemudian mendapatkan koreksi di Bitcoin. Tetapi lebih daripada itu, kalau misalnya kita mau lebih spesifik, maka kita bisa mengatakan bahwa kemungkinan besarnya kita melihat market bereaksi secara negatif itu dikarenakan Donald Trump sama sekali tidak memberikan semacam statement yang berkaitan dengan cryptocurrency ketika pelantikannya tadi malam. Jadi disebutkan oleh Will Clemente juga di sini, Citi atau singkatan dari crypto Twitter freaking out because Trump didn't do anything with regard to crypto on the first day Trump got sworn in. We live in such a bubble, pro-crypto wrecks are coming. Jadi, kepanikan ini terjadi karena ya Donald Trump sama sekali tidak mention ya seputaran cryptocurrency, tidak melakukan sesuatu juga yang berkaitan dengan kripto yang membuat mungkin ekspektasi sebagian orang itu menjadi pupus gitu ya. Yang mungkin mereka berharap bahwa akan ada endorse besar-besaran dari Donald Trump, mungkin dari segi statementnya, tapi rupanya tidak ada sama sekali. Dan itu kemudian menciptakan sell-off. Tetapi pertanyaan yang lebih menarik mungkin yang harus kalian tanyakan ke diri kalian sendiri adalah pengaruhnya bagaimana nih ke depannya. Kalau misalnya kita lihat dari tentunya beberapa bulan terakhir, Donald Trump sudah sangat jelas menunjukkan bahwa dia pro terhadap cryptocurrency. Jadi sebenarnya meskipun mungkin tadi malam dia tidak sempat mention soal kripto, tapi bukan berarti dia sudah tidak lagi pro terhadap cryptocurrency. Nah, selama dia akan menjadi seorang presiden yang pro terhadap cryptocurrency dan tentunya memberikan kebijakan-kebijakan yang at least tidak mengganggu gitu ya, atau tidak membuat kripto kesulitan untuk berkembang, ya harusnya kita bakalan fine-fine saja. Atau baiknya lagi, Donald Trump bisa membuat kebijakan yang berkaitan dengan kripto nantinya. Kan tidak harus semuanya dikerjakan di day one ya, teman-teman. Dia itu bakalan menjadi presiden selama 4 tahun ke depan. So, masih cukup banyak waktu bagi dia untuk memikirkan apa yang kira-kira harus dilakukan, terutama mungkin berkaitan dengan cryptocurrency. Tapi intinya, teman-teman, saya sih ya merasa sell-off yang terjadi selama 24 jam terakhir ya kombinasi antara beberapa hal lah. Yang pertama, itu adalah tentunya likuidasi, di mana kita melihat
Bitcoin kemarin sempat breakout ke all time high yang baru, kemudian meliquid orang-orang yang berada di atas all time high terakhir, kemudian kita dibanting lagi ke bawah, karena mungkin sudah banyak juga orang yang menumpuk buy ketika menjelang pelantikan Trump kemarin, dan keduanya sudah tercuci. Dan sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat sehat terjadi ke market. Yaitu adalah yang pertama, likuidasi. Yang kedua, ya bisa aja juga memang karena ini merupakan buy the rumor, sell the news type of event. Dan yang ketiga, ya juga yang saya sebutkan barusan, bahwa Donald Trump sama sekali tidak menyebutkan soal cryptocurrency ketika dia dilantik. Kan dia memberikan speech gitu ya, dan juga bahkan ada wawancaranya. Tapi sama sekali tidak ada yang berkaitan dengan cryptocurrency. Itu yang mungkin membuat market sedikit kecewa. Jadi itu yang pertama. Dan yang kemudian, teman-teman, yang kedua, dengan adanya volatility yang kita lihat selama beberapa waktu terakhir, kita melihat angka likuidasi itu juga sangat masif terjadi selama beberapa hari terakhir. 24 jam terakhir saja, kalau kita lihat, lagi-lagi ada sekitar 749 juta dolar yang ke-liquid. Dan 66,98%-nya datang dari arah long. Dan ini dengan sangat jelas ya bisa menunjukkan bahwa ya memang likuidasi yang terjadi beberapa jam terakhir itu tidak terfokus ke satu arah, tapi baik yang short maupun yang long itu sama-sama kena, teman-teman. Dan sudah 2 hari terakhir kita melihat ada likuidasi yang angkanya cukup besar. Dan kemarin termasuk yang paling besar lah, mungkin bisa kita lihat di bulan Januari ini, karena mencapai kurang lebih 1,2 miliar dolar. So, inilah kenapa di video kemarin saya sampaikan ke teman-teman semua, meskipun kita telah berada di area all-time high yang baru. Oke? Seingat saya, ketika saya buat videonya itu, kita berada di kurang lebih area ini ya. Saya sampaikan dengan sangat jelas pada saat itu, teman-teman kalau belum punya posisi, please, jangan masuk tanpa ada setup. Kenaikan semasif yang kita lihat kemarin itu tidak bisa teman-teman jadikan alasan untuk langsung menekan tombol buy tanpa ada setup. Karena yang berpotensi terjadi adalah tentunya kalian bisa buy di local top. Dan memang kalau kita lihat kemarin proof to be a fake out. Dan sebenarnya kita bertahan dengan cukup baik jelang pelantikan Trump, sebelum pelantikannya ya. Tapi setelah terjadi pelantikannya, setelah market menyadari bahwa rupanya nggak ada sih yang berkaitan dengan crypto yang dimention oleh Donald Trump, ya kita kemudian mengalami sell off di sini. Oke. Tetapi meskipun kita mengalami sell off yang ya bisa dikatakan lumayan signifikan lah, tapi itu pun setelah terjadi pump yang lumayan signifikan. Jadi kalau misalnya kita mau lihat dari time frame besarnya, misalnya dari 4 hour atau daily chart gitu ya, ya kita masih berada di area yang sama dengan yang kita lihat selama beberapa hari terakhir. Oke, jadi tidak ada sesuatu yang sebenarnya terlalu masif yang terjadi kalau kita lihat dari time frame besar. Ya semuanya masih stay kurang lebih area yang sama. Ya, kita memang mendapatkan ada volatility yang cukup tinggi kemarin, tetapi pada akhirnya kita kembali close di area range yang sama, yaitu adalah sekitaran area 105 sampai ke area 100.000 dolar. Ini adalah merupakan range, teman-teman. Nah, apakah ini kemudian mengubah apa yang sudah kita bahas selama beberapa hari terakhir? Yaitu adalah Bitcoin yang telah breakout dari major trend line-nya, Bitcoin yang juga telah berhasil untuk breakout dari area lower high terakhir, Bitcoin yang juga sepertinya telah berhasil untuk menyelesaikan koreksi. Apakah itu sekarang sudah berubah? Nah, itu kan menjadi pertanyaan berikutnya kan yang mungkin akan muncul di benak teman-teman semua. Nah, jawaban sederhananya adalah tidak. Kenapa tidak? Ya memang karena kalau kita lihat dari segi price action, tidak ada yang berubah, teman-teman. Sampai dengan saat ini, ya Bitcoin masih berada di atas area trendline di sini. Yang sudah menahan Bitcoin selama kurang lebih 1,5 bulan terakhir. Yang kedua, kita juga masih berada di area yang dekat dengan lower high terakhir. Kita sudah berhasil breakout dari lower high terakhir dan sekarang sedang mendapatkan konsolidasi. Bahkan kita masih mampu bertahan di atas area major support di kurang lebih 98 sampai ke angka 100.000 dolar. Dan seingat saya sudah mention hal ini beberapa hari yang lalu. Bahwa saya pribadi sebenarnya expect bahwa Bitcoin akan terlebih dahulu mendapatkan semacam pullback atau konsolidasi. Pullback-nya bisa sampai mana? Saya sampaikan,
maksimumnya menurut saya adalah kurang lebih area $98.000. Jadi, teman-teman, selama kita masih bertahan di atas area yang saya mention, ya kurang lebih 98 lah di sini ya, saya masih berada di kubu yang merasa bahwa koreksi yang kita lihat terjadi di Bitcoin itu telah usai, dan kita sekarang sedang berproses untuk shifting momentum dari bearish menjadi bullish. Dan memang kadang-kadang akan memerlukan waktu, teman-teman. Seperti kalau teman-teman lihat di sini, gitu ya, kita terkonsolidasi selama berbulan-bulan. Sebelum pada akhirnya kita berhasil untuk breakout dari area lower high terakhir yang berada di sini, kemudian immediately kita mendapatkan ada sell off. Tetapi itu hanya dalam bentuk pullback dan konsolidasi. Kemudian kita breakout di atas area major trendline-nya, dan kalian juga bisa melihat yang terjadi berikutnya apa. Kita juga lagi-lagi mendapatkan semacam pullback. Oke? Dan ini adalah memang sesuatu yang sangat wajar terjadi ketika kita sedang mau shifting momentum dari yang awalnya bearish menjadi bullish, atau struktur bearish menjadi bullish. Sama juga kalau misalnya teman-teman lihat di pertama ketika kita menyelesaikan bear marketnya, ini adalah bottom bear market, teman-teman. Ya kan? Kita mendapatkan rally sebelum pada akhirnya kita berhasil breakout dari major trend lainnya, tapi yang kemudian terjadi apa? Kita mendapatkan ada semacam konsolidasi dan sell off sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan rally. Jadi selama sekali lagi area yang saya tandai ini masih berhasil kita pertahankan, maka saya secara pribadi masih biasnya midterm adalah bullish, teman-teman. Dan saya masih merasa bahwa kita telah menyelesaikan koreksi di sini dan sedang mempersiapkan diri untuk kembali breakout ke all-time high yang baru. Konsolidasi akan bertahan berapa lama, saya tidak tahu, tetapi typically kalau kita lihat ya, itu harusnya akan bertahan kurang lebih mungkin beberapa hari sampai 1-2 minggu lah maksimum. Oke? Nah, tentunya semua senario itu datang dengan namanya titik invalidasi. Nah, invalidasi dari senario bullish kita adalah jika kita sampai berhasil melihat daily candle itu kembali close di bawah area $98.000, maka saya harus dengan sangat berat hati menyatakan bahwa kemungkinan besar yang kita lihat di sini juga merupakan sebuah fake out, dan kita akan bersiap untuk kemungkinan kembali nge-retest ke area low terakhir di 89.000, atau bahkan bisa kita jebol di bawah area tersebut dan membentuk lower low yang baru. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih akan berada di kubu yang bullish, gitu ya. So, in the short term, teman-teman, kita mungkin bisa expect akan ada semacam volatility lagi di sekitaran area 100, mungkin 98 sampai $101.000. Ini mungkin akan terjadi semacam pertempuran gitu ya, perlawanan yang masif antara para buyers dan juga sellers. Sebelum pada akhirnya sih saya masih expect buyers yang akan menjadi pemenang ya. Oke, jadi untuk sementara, kalau misalnya teman-teman yang belum punya posisi apapun gitu ya, kalau kalian mau punya posisi yang terbuka di Bitcoin, maka sebenarnya ini bisa dijadikan sebagai sebuah area di mana kalian boleh mencari lagi untuk posisi long misalnya. Kalau misalnya kalian ketemu dengan ada reversal pattern di sekitaran area di sini, diikuti ada validasi dari reversal pattern tersebut, maka itu mungkin bisa menjadi peluang bagi teman-teman untuk start building position dan menargetkan minimal kembali ke area all-time high terakhir di 108.000, atau bahkan bisa breakout di atas area tersebut. Oke? So, saya rasa itu aja sih yang mau saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.